Shalom, saya ingin menyapa sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya, Dian Pangandaheng. Karena kita sedang dan masih menerapkan PPKM dan membatasi orang untuk datang ke studio, oleh sebab itu saya yang akan membuka acara ini. Bagaimana kabarnya saudara? Saya harap kita semua baik dan sehat-sehat saja. Meskipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya yakin itu adalah semua kehendak Tuhan. Dan meskipun kita mempunyai banyak masalah, khususnya masalah rumah tangga, Anda berada di acara yang tepat, yaitu acara yang membahas seputar persoalan rumah tangga bersama keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf yang akan menjadi narasumber dan seperti biasa akan dipandu oleh keluarga Leo Sumampau. Anda bisa menyaksikan program ini melalui siaran parabola IndiHome 70, melalui sosial media Hope Channel Indonesia di Facebook ataupun YouTube. Atau Anda juga menyaksikan di website hopechannel.id dan aplikasi Hope Channel Indonesia dengan mengunduh di App Store maupun Play Store HP saudara selama 24 jam. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menyapa host kita pada malam hari ini, keluarga Leo Sumampau, beserta keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Baik, selamat malam Bapak Leo Sumampau. Selamat malam Pendeta. Waktu yang indah ini saya serahkan kepada host keluarga Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Baik, terima kasih Dian yang telah mengantarkan kita memulai acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Masih tetap siaran langsung dari 3 tempat, Studio Hope Channel Indonesia Jakarta, kami di Bekasi, dan juga Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf dari North Carolina, Amerika Serikat. Nah, malam ini adalah lanjutan dari episode yang lalu, ya. Judulnya tetap sama, yaitu Stress Management. Stress Management bagian yang kedua. Ada judulnya Time Management. Time Management. Nah, ini akan dibahas oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, dan saya suka sekali nih time management, ya. Bagaimana kita harus mengatur waktu kita, ini penting, ya. Baik, sebelumnya kita akan membaca ayat tema kita untuk malam ini yang terdapat di dalam Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Demikian firman Tuhan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, di mana pada kesempatan ini kami dapat berkumpul kembali bersama untuk mempelajari pelajaran yang sangat berharga yang dapat kami terapkan, yang dapat kami bawakan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan berkati Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf agar dapat menyampaikan pekabaran ini sesuai dan seturut dan kehendak Tuhan. Dan banyak orang-orang yang dapat mendapatkan pelajaran yang sangat baik dan dapat dihidupkan di dalam kehidupan rumah tangga dan juga sosial. Tuhan berkati juga segala peralatan yang dipakai agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, segera saja kita menyapa narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom, Pendeta dan Ibu Pendeta. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, kami sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengarkan pembahasan yang part yang kedua, ya. Bagian yang kedua yaitu mengenai time management dari judul utama kita, stress management, ya. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk pembahasannya. Terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, memang kita hidup dalam satu dunia yang penuh dengan stres, ya.
Stres pekerjaan, kadang-kadang juga stres di masyarakat, ataupun juga berbagai macam stres yang lain, khususnya di dalam menghadapi akan COVID-19 ini. Dan sekarang sudah ada varian dengan Delta variant. dan banyak sekali korban. Untuk itu kita ingin menyatakan perasaan duka cita kepada mereka yang telah kehilangan akan orang-orang yang dikasihi. Nah sekarang, bagaimana mengendalikan stres? Kita telah membahas di tempo hari, tapi kita coba kembali kepada ayat yang ada menjadi ayat inti, yaitu Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Ini yang tadi sudah dibacakan oleh Fitri, dikatakan yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Jadi kita harus pusatkan kepada Yesus, supaya kita jangan sampai merasa cemas ya. Iya, jadi kepercayaan itulah yang menyebabkan kita dapat mempunyai suasana yang jauh lebih baik, sehingga kita tidak perlu harus stres. Kita mempunyai suatu hal yang disebut damai sejahtera. Nah, telah dibahas ringkasan daripada pembahasan dari Dr. Skip McCarthy mengenai tangki stres. Tubuh kita itu sebagai tangki, ya. Jadi kalau sebagai tangki, ya, ada saja yang stresor, ada saja yang tekan kita. Yang menyebabkan kita menjadi stres. Ya, apakah itu stresor badannya, apakah stresor rohani, apakah stresor lingkungan, ya itu sudah kita bicarakan ya. Jadi kita lihat di sini stresor diberikan dalam bentuk akronim stresor, yaitu S stands for strain atau loss of job. Yaitu hilangnya pekerjaan. Nah, itu kan sebagai juga satu stresor. Ya, kalau orang hilang pekerjaan kan dia bisa jadi stres. Kemudian T stands for trouble financially, yaitu masalah keuangan. Kalau umpamanya pahit, nggak ada uang, kan itu juga sebagai stres. Ya, kemudian R stands for relationship conflict. Jadi kalau ada konflik apakah dengan saudara-saudara, dengan teman, jadi konflik dalam hubungan satu sama lain itu bisa menyebabkan seorang itu stres, termasuk konflik dengan mertua misalnya. Ya, atau konflik dengan suami ya. E stands for excessive change. Jadi yaitu perubahan yang terlalu banyak pada saat yang sama, pada waktu yang sama, banyak sekali perubahan itu menyebabkan seorang itu menjadi stres. Atau S stands for sustained illness, yaitu penyakit yang berlarut-larut ya. Termasuk masalah COVID ini, ya, atau dapat stroke, atau dapat serangan jantung, itu juga merupakan satu stres bagi keluarga, apalagi bagi suami atau istri. Sampai pernah kita dengar itu waktu, aduh saya ini kalau tidak ingat sumpah perkawinan, saya sudah gila ini, sebab suami sudah sakit dan saya harus urus suami dengan, jadi merupakan satu stres. Menjaga suami 5-10 tahun yang kena stroke itu bukanlah hal yang lain, yang main-main ya, bahkan ada yang sampai sakit 25 tahun ya. Jadi membuat stres. Kemudian another S yaitu dari stressor itu ya steady or constant worry. Ya, jadi kekhawatiran, kecemasan yang berlarut-larut. Dan O stands for ordinary hassles. Atau tantangan biasa, tetapi itu berjalan menyebabkan juga stres dalam hidup kita. Dan R stands for recurring or accumulative irritations. Jadi banyak sekali gangguan-gangguan iritasi yang terjadi. Jadi itulah tekanan kepada tubuh kita. Itu tekanan yang harus kita tahu. Ya, apa yang menekankan kehidupan kita. Lalu kita punya badan itu adalah tank size ya. Jadi dibikin dengan akronim dari Dr. Skip McCarthy ini sebagai CREATE. C stands for condition of health. Jadi kondisi kesehatan kita, nah itu adalah tubuh kita itu merupakan satu tangki ya sebetulnya. Untuk menahan apakah kita cukup kuat untuk menghadapi akan stresor tersebut atau tidak. Nah, kemudian R stands for relationship atau social support. Jadi dukungan sosial atau dalam hubungan satu sama lain itu menentukan apa kita bisa bertahan atau tidak. Jadi sangat penting man is not an island. Jadi manusia bukan hidup sendiri saja ya. Kita perlu social support, apakah melalui kita punya mertua atau ipar atau tetangga, itu sangat penting untuk memberikan kepada kita kesehatan yang utuh. Jadi dukungan sosial itu sangat penting sekali, dan itulah yang kita telah pernah pelajari pada saat membahas mengenai masalah kesehatan keluarga. Kemudian E stands for executive hardiness,
Jadi ketegaran ya. Ya, ketegaran daripada diri sangat penting sekali. Banyak orang yang tegar, tetapi ada orang yang sangat peka sekali sehingga begitu mendapatkan stres langsung dia putus asa. Ya, jadi stres kan. Dan kemudian A atau A berarti attitude atau belief system. Disinilah kita perlu untuk mempunyai pusatkan pikiran kita pada Tuhan. Ya, jadi kepercayaan pada Tuhan sangat penting sekali yang menolong kita mempunyai sikap yang bagaimana dalam menghadapi akan stres tersebut. Kemudian T stands for type of personality. Dan kita sudah pelajari bahwa personality A itu lebih mudah sekali untuk dapat stres daripada personality B yang santai-santai aja, nggak mesti cemas-cemas. Itu stresnya itu menurun sekali. Dan I ada endowment atau heredity. Jadi keturunan kita itu juga menentukan. Kadang-kadang kalau kita orang tua asma, kita kalau ada stres jadi terus langsung jadi asma, attack dan sebagainya. Jadi faktor keturunan menyebabkan seorang itu mempunyai daya tahan yang lebih kuat atau lebih lemah dalam menghadapi stres. Ya. Dan sekarang kita lihat mengenai overflow. Jadi kadang-kadang itu terlalu banyak sekali tekanannya. Dia punya tekanan. Ya, sama seperti kita lihat ini, kan dia tuang air ini. Kalau sudah terlalu banyak, maka tangki badan kita ini tidak akan dapat menerima. Dia akan keluar melimpah. Nah, ini overflow ini dikatakan sebagai harm, ya. Dr. Skip McCarthy menggunakan hal yang sangat merugikan kepada tubuh. Merugikan pada tubuh. Dan H stands for health breakdown. Jadi artinya kesehatannya akan terganggu. Mungkin dalam bentuk asma atau mungkin tekanan darah tinggi atau mungkin di dalam penyakit jantung dan sebagainya. Dan kemudian A stands for accident atau prognosis. Kan orang dalam keadaan stres itu nggak bisa berpikir baik. Jadi dia nggak bisa konsentrasi. Lagi setir oto bisa tabrak orang dan sebagainya. Kecelakaan banyak terjadi oleh seseorang sedang dalam keadaan stres dalam mengendalikan kendaraan. Sebab itu kalau Anda stres, berhati-hati kalau bawa mobil. Jangan bawa mobil. Lebih bagus jangan bawa mobil sama sekali. Kemudian R stands for relationship impairment. Jadi terus langsung jadi kacau. Jadi hubungan satu sama lain bisa terganggu oleh sebab adanya suatu stres tersebut. Kadang-kadang kita tanpa terasa marah-marah, maki-maki hanya oleh sebab satu hal yang kecil, padahal yang dimaki itu adalah orang yang kita sangat kasihi. Jadi itu adalah satu hal yang harus kita ingat. Dan kemudian M dari akronim harm itu stands for mental illness. Jadi tanpa terasa seorang menjadi sakit mental dan kadang-kadang sudah harus perlu seorang psikolog atau psikiater untuk menolong. Dan kadang-kadang masuk ke rumah sakit jiwa kadang-kadang oleh sebab tidak bisa mengatasi akan stres tersebut. Kemudian sekarang kita lihat closing of pressure. Anda lihat di sini ada katup ya. Jadi tubuh kita ini tangki ini ada katupnya. Nah, sering orang katupnya ini dia tutup ya. Dia tutup itu. Nah, kita lihat di sini sebenarnya kalau menutupnya sering sekali kalau sebenarnya supaya dia jangan overflow, jangan dia melimpah, ini katupnya harus dibuka ya. Tapi ini biasanya orang tutup katupnya itu dengan apa yang dikatakan close ya, akronim close, CLOSE. Jadi C stands for caffeine, dia minum kopi. Kopi dipikir tenang, tetapi problemnya masih di situ ya. Jadi seperti problemnya ditutup untuk sementara, itu berbahaya sekali. Kemudian L stands for liquor. Jadi oleh sebab dengan minum alkohol dipikir sekarang tenang beres sekali. Namun tidak solve the problem, tidak akan mengatasi problem. Ingat, orang itu minum itu karena ada sesuatu yang sakit di dalam hatinya. Jadi karena sakit itu dia tutup dengan obat, dengan narkoba supaya dia nggak rasa the pain ya, dia tidak rasa sakit dalam kehidupannya itu. Tapi itu tidak mengatasi dan kadang-kadang melalui rokok misalnya ataupun dengan sifat-sifat yang serba adiktif yaitu adiksi atau kecanduan. Jadi sifat-sifat itu kelihatan mengatasi suatu masalah tetapi hanya bersifat sementara. Nah, sekarang kita coba lihat faktor yang dapat menolong kita kalau kita membukakan katup tersebut. Opening pressure ini Dr. Steve McCarthy menyebutkan dengan akronim PREVENT.
prevent, yaitu pertama adalah prayer. P stands for Yaitu prayer. dengan banyak berdoa, Berdoa. maka kita bisa mengatasi stres, kemudian relaksasi. Dan kita sudah lihat pembahasan minggu lalu bagaimana itu doa kolokil. Iya, doa berbicara percakapan sehari-hari itulah ya percakapan biasa kepada Tuhan. Itu memberikan suatu solusi yang banyak dalam mengatasi stres. Itu akan membuka katup ya. Ini Anda lihat katup daripada tangki itu sehingga tidak akan terjadi overflow. Dan kemudian relax. Dan kita harus belajar juga untuk bagaimana Tentang santai. relax kita akan bahas sebentar lagi. Kemudian exercise. Bagaimana sangat penting sekali untuk exercise. Tiap hari jalan 1 jam. Ya, di bawah pohon, kena sinar matahari. Wah, itu sangat penting sekali sebab itu akan mengeluarkan endorfin dan kita rasanya senang, nggak rasa stressful. Kemudian V stands for viewpoint. Jadi pandangan hidup kita harus berubah dan artinya kita harus melihat sesuatu perkara yang positif daripada apa yang terjadi. Masalah yang terjadi itu. Ya. Nanti kita akan Misalnya terangkan kita ambil contoh saja soal COVID ini, kita bisa lebih positif dalam menghadapinya daripada ketakutan atau kalut atau cemas. Kita lihat, oh rupanya kita harus bergantung kepada Tuhan. Oh kita harus menolong sesama manusia. Oh kita harus menyadari bahwa ternyata hidup itu sementara saja. Jadi kalau gitu kita harus menyiapkan diri kita untuk sesuatu bisa datang kepada kita kapan saja. Dan kita lihat bahwa uang bukan segala-galanya. Jadi kita harus berubah, kita punya viewpoints. Cara berpikir kita dalam menghadapi akan berbagai macam stresor yang datang kepada kita. Kemudian E stands for eating healthfully. Artinya kita sudah katakan bahwa makanan vegetarian yang terbaik harus makan yang pelangi ya. Dan kita sudah lihat bahwa bagaimana makan daripada daging itu menyebabkan kita tidak mempunyai cukup neurotransmitter sehingga tidak berhubungan satu sama lain. Dan itu kita tahu bahwa di dalam daging itu banyak sekali sesuatu yang akan arachidonic acid ya. Jadi yang menyebabkan kemungkinan stres itu jadi dipacu ya. Jadi itulah sebabnya kita harus memikirkan untuk penyelesaian kepada itu dan masalah makanan penting sekali. Makanya orang yang makan daging itu tukang marah-marah ya. Suka marah-marah ya. Kemudian N stands for neighborly love atau loyal friendship atau loving relationship. Lagi-lagi kasih sayang itu penting sekali. Kasih sayang menyebabkan bahwa kita itu cukup diterima. Itu berarti bahwa kita mempunyai kasih satu sama lain, support system yang baik yang mengurangi akan stres. Kemudian yang T stands for time management atau bagaimana kita dapat manage waktu. Jadi ini untuk kali ini kita akan pelajari mengenai bagaimana caranya untuk relax. Ya, kemudian bagaimana caranya untuk mengatur kita punya waktu. Ya. Jadi time management itu adalah sangat penting sekali. Dan kita sudah pelajari bahwa ada 3 kunci yang sangat penting untuk mengatasi akan stres, yaitu gaya hidup kita. Kita sudah bahas ya tempo hari. Kemudian belajar untuk santai, relaksasi. Kemudian kita coba mengatur waktu. Itulah pembahasan kita. Kedua dan ketiga ini yang kita akan bahas ya. Dan kita sudah bahas tentang celebration ya. Kita tahu bahwa segala sesuatu kita mempunyai choice ya. Mau terima banyak pekerjaan adalah choice kita. Sampai kalau kita terlalu banyak kita punya kerja, kita tahu bahwa kita melewati curve kita. Akhirnya kita akan timbul stres. Kemudian gerak badan sangat penting sekali, kita sudah singgung. Kemudian cairan. Perlu kita mempunyai cairan yang cukup, dan standar yang kita harus ingat adalah kalau kita pergi ke buang air kecil, maka kita harus lihat bahwa pastikan bahwa kita punya air seni itu adalah jernih. Jangan pekat. Kalau pekat itu berarti kurang sekali dia punya airan. Dan kemudian kita tahu bahwa environment dan penting kalau kita exercise ya. Gerak badan di bawah sinar matahari itu paling bagus ya.
Ya, kemudian kita Ya, tahu bahwa kepercayaan itu sangat penting sekali. Iya. Ya, percaya kepada Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa Tuhan setahu-tahu. ketahui. Dan Kadang itu sering terjadi untuk kebaikan kebaikan kita. Jadi jangan stres. ya. Dan kepercayaan itu diekspresikan dalam kehidupan yang penuh dengan integritas, yaitu penuh dengan kejujuran, dan kemudian mempunyai viewpoint, yaitu yang optimistik, ya. Dan kemudian kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan percaya Tuhan itu menciptakan manusia, dan manusia itu apakah warna kuning, warna putih, warna hitam, atau apa itu, atau coklat, itu sama saja di hadapan Tuhan. Jadi kita harus berharga di hadapan kita Tuhan. berharga Kita mempunyai nilai di hadapan Tuhan. Jadi jangan stres. Ya, jadi kita saling menyayangi, saling mendukung satu sama lain. Sehingga mempunyai good support system. Dan kita juga mengetahui bagaimana kita perlu untuk tidur. Ya, istirahat. Ya, istirahat. Anda sudah pelajari minggu lalu bahwa bagaimana Tuhan itu begitu sayang sama kita. Sebelum kita bangun, kortisol sudah timbul. Ya, dari jam 2 atau 3 pagi, ya, itu sampai paling tinggi adalah waktu Anda bangun. Kenapa? Sebab Tuhan tahu bahwa Anda akan menghadapi banyak stresor, sehingga dibuatlah tubuh itu menghadapinya dengan banyak meningginya kortisol. Ini jadi betul-betul siap untuk menghadapi stres. Ya. Kemudian udara itu sangat penting sekali. Kemudian pertarakan. Ya. Jadi apa yang baik dengan terlalu banyak terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak makanan, terlalu banyak exercise, itu nggak baik. Jadi apa yang jahat, apa yang menjelekkan tubuh kita, alkohol, buang sama sekali. Yang baik pun harus kita batas. Temperance. Bertarak. Jadi dan yang terakhir kita sudah bahas soal makanan dan cukup panjang, ya. Makanan kita sudah tahu bahwa makanan yang terbaik adalah vegetarian. Itu bayangkan kalau Anda pergi ke dokter sekarang, kebanyakan bilang, kolesterol terlalu tinggi, makan biji-bijian dan buah-buahan aja. Jadi kita lihat bahwa memang makanan itu memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan belajar untuk santai. Belajar untuk santai, ya. Pasti Anda senang kan untuk santai, ya. Ya. Dan ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali. Dan ternyata kalau kita lihat kepada tulisan Alkitab dalam Markus 6 ayat 30, maafkan bukan 32 tapi sampai 32, ya. Tetapi kita akan baca hanya ayat 30 saja. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Yesus pun perlu untuk rest. Istirahat. Murid-murid itu waktu itu mereka sudah banyak sekali kerjaan. Mereka baru saja pulang dari kegiatan misioneri. Sudah banyak khotbah, banyak mengajar, banyak sekali menyembuhkan orang. Dan Yesus katakan, marilah ke tempat sunyi. Supaya kita istirahat, sendirian. Jadi kita perlu apa? Santai. Perlunya santai. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana untuk santai. Khususnya untuk orang tipe A yang susah sekali untuk santai, ya. Susah karena orang tipe A ini yang sering sekali mendapat banyak stres. Ya, karena dia tidak bisa menghadapi stresor yang menyerang tubuhnya karena dia terlalu tegang, ya. Jadi ambillah selingkan waktu untuk rileks, ya, selama melakukan pekerjaan. Kalau Anda bekerja di kantor, ya sekarang memang lagi COVID, ya, jadi nggak ada kantor. Tapi kalau Anda bekerja di kantor, maka sekali dalam 2 jam ambillah waktu untuk keluar dari kantor, jalan sekeliling. Kami waktu lagi kerja di General Conference, tiap 2 jam kita bisa lihat itu orang pegawai-pegawai sudah bawa sepatu ketsnya jalan di luar, di parking lot, ya, tempat itu. Dia luar jalannya hanya 10 menit atau 15 menit. Dia balik lagi ke kantor. Itu dia belajar untuk relaksasi. Dan itu sangat menolong sehingga dia punya produktivitasnya itu dapat lebih baik. Dan terus, salah satu kegiatan yang lain adalah bernafaslah yang dalam. Sebab kalau kita bernafas yang dangkal, maka oxygen saturation kita itu akan lebih rendah. Dan kita tahu bahwa ini lobus frontalis,
ya, otak kita bagian depan ini sangat penting, dia memerlukan oksigen. Jadi sambil mereka jalan, mereka napas ya, ya kita punya anggota-anggota pegawai-pegawai di General Conference itu sekali 2 jam dia orang keluar pakai sepatu kets dan kemudian mereka jalan. Kalau jalan napas yang dalam supaya dia punya otak itu mempunyai banyak oksigen, ya. Sebab otak kalau tanpa oksigen Nggak bisa berpikir. bukan hanya dia berpikir, tanpa oksigen dia bisa cuma mati. Ya. Jadi, Dan itu satu hal yang kita harus ingat sekali. jadi kemudian kita lihat untuk tipe A ini ya, di samping untuk relaksasi, ambil waktu selingan, bernafas dalam, ambil waktu dengar musik. Iya. Musik itu apalagi musik yang kalem ya. Tenang, Iya. boleh memberikan satu keadaan yang damai. Ya, classical music Classical music, iya. atau itu. Tapi kalau jazz atau yang musik yang gurung gitu, aduh, itu bukan. Bikin stres. Ya, tapi itu adalah musik yang kalem, ya, musik yang menenangkan kita. Nah, itulah salah satu cara untuk yang tipe A. Kemudian kita lihat juga bagaimana di samping dia ambil waktu untuk relaksasi, ambil waktu untuk pernafasan yang dalam, Kemudian waktu untuk mendengar musik, hadapi persoalan itu dengan penuh humor. Ya. Ya, jangan tegang. Ya misalnya gini, kalau Anda misalnya lagi pergi jalan ya, misalnya di park ya, aduh kan pakai topi ya. Nah, topi itu Anda taruh di dalam di atas tempat duduk di park itu. Ya, tahu-tahu ada orang yang dudukin topi itu. Jadi apa Anda punya Anda hadapi? punya sikap, itu tergantung kepada temperamen kita. Kadang-kadang orang, "Hei, di mana matamu?" Itu yang kolerik ya. Ya. Tetapi Kenapa sampai peot tengok topi saya ini peot? Yes. Sudah rusak ya. Tapi kalau Anda hadapi itu dengan penuh humor, katanya, aduh, lihatlah topi saya ini lucu sekali, banget, sudah ya. jadi kayak gitu ya bentuknya. Kita ketawa sambil lihat itu topi sudah penyot itu, tapi kita ketawa karena kita lihat lucu topinya kok sudah jadi bentuknya kayak begitu. Nah, kalau kita ketawa ya, hadapi dengan penuh humor itu kan keluarkan endorfin. Jadi akibat keluarkan endorfin kita tidak akan merasa stres. Jadi kita akan dapat lebih santai kalau hadapi sesuatu dengan humor. Oke. Jadi hadapi persoalan itu dengan humor, misalnya sebab otak akan mengeluarkan endorfin dan endorfin itu sangat penting sekali. Bahkan disebutkan bahwa endorfin hanya satu pikogram, yaitu 1 gram dibagi 1 triliun, ya, yaitu dengan nolnya itu 12 ya, 1 triliun itu bisa menaikkan kita punya natural killer cells. Iya, NK cell, ya, itu sampai 32%. Ya, yang untuk mematikan serangan-serangan apa, apakah bakteri atau parasit atau kanker. Jadi kita coba lihat endorfin itu penting sekali dan itu akan terjadi kalau kita humor. Jadi kalau kita ketawa ya. Pernah dengar kita sudah pernah dengar cerita tentang Norman Cousin itu ya. Oke, penting sekali humor, oke. Ya, jadi ketegangan yang kita alami dalam kehidupan kita dapat diatasi kalau kita bisa menghadapi situasi dengan penuh humor. Dengan humor, oke. Dalam keadaan yang negatif pun bisa dapatkan sesuatu yang humor. Kemudian kita coba lihat lagi yang berikut adalah di samping tidur malam, ambil waktu libur setiap tahun untuk santai dan disegarkan. Ya, ada libur. Ya, ada kita punya teman, I have been working for 5 years and I've never taken a vacation. Dalam hati saya, loh, kok bangga dia 5 tahun kerja tanpa ambil waktu berlibur. Dan kita sudah ada presentasi khusus tentang libur. Tentang libur, perlunya waktu untuk berlibur ya. Kapan kita berlibur lagi? Kita selalu berlibur. Weekend ini akan berlibur juga pergi ke Virginia. Oke. Jadi perlu sekali waktu untuk berlibur supaya kita dapat lebih santai. Jadi
Biarpun kita ingat tipe A atau ini khususnya tipe A, tipe B juga perlu juga untuk santai. Betul. Iya. Dan di samping itu kita harus ingat juga harus ada masa istirahat mingguan seperti datang ke gereja dan memberikan satu hari khusus untuk Tuhan. Oke, itu sangat penting sekali. Ya. Kemudian, sekarang masuk kepada masalah mengatur waktu. Ya. Time management. Mengatur waktu itu tidak mudah ya. Tidak mudah. Sebab waktu kita hanya 24 jam. Tetapi coba lihat apa yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi waktu harus digunakan. Tetapi itu waktu ini harus digunakan, kita harus bijaksana. Kenapa? Kita harus ada waktu untuk tidur, kita harus ada waktu untuk makan, kita harus waktu untuk bekerja, kita harus ada waktu untuk santai, kita harus menggunakan waktu untuk pengabaran Injil. Jangan kita begitu tegang dengan waktu kita untuk satu kegiatan sampai kita mengenyampingkan sesuatu perkara yang lain. Sebab ada juga orang yang adiksi di dalam menggunakan waktu untuk satu kegiatan yang salah. Makanya kita sebutkan misalnya apa yang disebut workaholic, ya, yaitu orang yang kerja terus. Jadi memang dia gunakan waktunya, tetapi kerja terus. Jadi di dalam Alkitab, bayangkan ya, kalau kita mau pikirkan di dalam Alkitab itu banyak sekali nasihat-nasihat yang sangat berguna. Kalau kita gali aja dari Alkitab itu dan kita pegang prinsip-prinsip Alkitab, maka kita juga akan mempunyai kehidupan yang balance. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Pertama sekali, mulailah hari Anda dengan lebih perlahan-lahan dan lebih dini. Kuncinya semua diatur malam sebelumnya. Jadi kalau Anda mau pergi kerja, ya sekarang ya masa COVID, Anda kerja di rumah aja. Tapi kalau mau kerja, besoknya itu, pakaian kita mau pakai malam ini, kita sudah sediakan. Jangan baru besok pagi kita sudah habis mandi, mau pakai pakaian apa ya? Itu jadinya stres sekali. Jadi pakaian sudah kita taruh, apa yang kita gantungkan kita mau pakai, sepatu apa kita mau pakai, tas apa kita mau pakai, dan kemudian makanan apa yang kita akan bawa makan, untuk makan dan sebagainya. Dan kemudian kunci, kalau kita mau setir oto, kunci kita taruhlah di dalam tas. So pagi-pagi jangan mana kunci? Wah, cari kunci itu, nggak dapat kunci, sudah marah sama di mana kau letakkan kunciku? Marah kepada pasangan kita. Kucing yang lewat pun kita tendanglah kucing itu karena kita saking marah. Sebab kita sudah terlambat bangun. Dalam keadaan stres ini sudah terlambat ini. Terlambat jadi segala sesuatu tidak jadi kalap ya. Nanti bisa dimarah oleh bos dan sebagainya. Kalau kita mulai hari itu dengan lebih pelan-pelan, atau kuncinya sudah ingat disiapkan sebelumnya. Jadi kita nggak terlalu stres. Jadi istri saya ini sudah siapkan pakaian seperti pagi ini kami akan jalan pagi. Sudah ada pakaian untuk jalan pagi. Jadi kaos mana yang akan dipakai sudah disiapkan. Jadi kami tidak perlu cari-cari lagi. Ini hari mau pakai baju apa untuk obsesi hati ya? Sudah kita gantung ini baju ini semalam sebelumnya. Jadi nggak usah mau pakai baju apa ya ini. Jadi kita mulai hari itu dengan lebih dini dan perlahan-lahan. Ingatlah itu kunci pertama. Kemudian kita atur aktivitas dan intensitas dari kegiatan Anda. Jangan sampai seperti orang gambar ini langsung tuh jadi stres ya. Aduh, habis ini mau pergi ke sini, habis ini mau belanja, habis ini mau isi bensin, habis ini mau atur. Kalau sekiranya kita tahu tangki bensin kita sudah kurang, hari sebelumnya kita sudah isi bensin. Ini termasuk misalnya kalau misalnya Anda akan pergi belanja hari ini, maka Anda sudah catatkan apa yang mau dibeli. Jadi sebab kalau tidak, tidak tahu akhirnya sampai di pasar misalnya atau di supermarket, kemudian belanja yang dilihat saja, kemudian sampai di rumah. Aduh, itu ada rupanya barang itu. Kok saya beli? Kelupaan, padahal itu yang perlu. Kemudian jadi stres. Rencananya mau beli beras, tapi lihat yang lain, akhirnya pulang ke rumah lupa beli berasnya. Padahal itu perlu untuk pesta. Jadi atur. Semua harus direncanakan dengan baik untuk menghindarkan stres. Kalau tidak Anda akan buang waktu. Kemudian ingatlah bahwa
Anda masing-masing mempunyai Yerkes-Dodson curve. Ini harus Anda ingat selalu dalam stress management ya. Kalau kita mempunyai Yerkes-Dodson curve sendiri, jangan kita bandingkan dengan orang lain. Loh, orang itu kok bisa hebat sekali ya. Semua dia kerja, dia langsungkan periksa ini bisa ikuti maraton, mereka juga bisa praktis piano, periksa ini. Wah, kok hebat sekali. Ya dialah, sayalah. Jadi ingat bahwa kita masing-masing mempunyai Yerkes-Dodson curve. Dan kalau terlalu rendah, kita akan bosen. Terlalu tinggi, kita juga akan menjadi stres. Jadi ini kerjaan yang ringan atau tidak cukup. Kalau nggak ada kerjaan kan kita stres juga. Karena kita pikir apa yang mau kita lakukan, ya. Tapi harus persis secukupnya aja. Terlalu banyak pekerjaan, ya Anda lihat di sini kurva daripada Yerkes-Dodson akan menurun. Terlalu banyak kerja akan menjadi sangat stressful. Jadi yang penting saya rasa balance. Balance. Jadi harus ada balance, jangan sampai ada satu kegiatan yang menyebabkan satu kegiatan yang lain itu jadi korban. Jadi terlalu banyak kerja sampai tidak ada waktu untuk Tuhan, misalnya. Itu adalah hal yang salah. Terlalu banyak kerja sampai tidak ada waktu untuk keluarga. Jadi harus balance, ya, sehingga Anda tidak stres. Nanti waktu Anda terlalu sibuk, kemudian lihat anak jadi nakal sekali, kemudian Anda jadi stres. Apa yang terjadi dengan anak kita? Selalu kita ajar yang baik kok, tetapi dia sudah terlibat di dalam narkoba, misalnya. Anda jadi stres. Ya. Sebenarnya anak-anak itu dia kadang-kadang nakal itu hanya untuk mendapat perhatian kita. Kita terlalu sibuk. Jadi dia bikin entah rusain lah mobilnya ke apa supaya kita supaya dapat perhatian dari orang tua ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak kerja sehingga tidak mempunyai waktu untuk keluarga ya. Ingat Yerkes-Dodson curve, Balance. Ya. Kemudian yang ketiga, cegah keadaan yang tidak rapi ya. Ada orang kan hanya rapiin rumahnya kalau datang tamu. Aduh, janganlah sampai orang dilihat di rumah kita ini kotor kali, berantakan sekali. Jadi dirapiin. Tapi kita harus rapi biarpun nggak ada orang lihat. Kenapa? Karena kalau lihatlah ini meja ini begitu punya penuh. Saya ada satu teman kerja. Aduh, bukan main kalau masuk dia punya ruangan kerja ini kayak beginilah. Saya lihatnya pun pusing ya. Cari barang yang tidak ditaruh pada tempatnya menimbulkan stres yang besar. Bagaimana mau cari barang kalau dia punya meja begini? Di mana kuncinya? Mana kuncinya? Di mana dia punya ballpoint dan sebagainya. Jadi masing-masing harus ada tempatnya. Jadi harus organisasi dengan baik sehingga dengan demikian kita tidak akan buang waktu ya. Apalagi waktu yang sangat terbatas sekali yang menyebabkan kita harus cepat melakukan sesuatu, tetapi kalau seandainya susah untuk mendapatkan kalau nggak rapi kayak gini, ketidakrapihan itu adalah menimbulkan suatu stres. Jadi ingatlah, kita punya rumah harus rapi, dilihat orang atau nggak dilihat orang. Ya? Paling sering dilihat malaikat. Jadi sebab Tuhan itu menghendaki sesuatu perkara yang rapi. Supaya kita bukan saja enak di pandangan mata, tapi kita gampang untuk mencari barang-barang. Ayatnya juga ada. 1 Korintus 14 ayat 40. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi teratur. Di mana diletakkan barang, kemudian di mana itu Alkitab, di mana itu kunci, di mana itu sudah harus ada tempat yang teratur. Dengan demikian kita tidak payah cari barang dan kita tidak akan jadi stres. Ini belum. Ada gangguan. Ada sedikit gangguan, nanti kita akan coba kita ulang lagi, belum selesai ini. Tetapi faktor yang sangat penting adalah kembali kita lihat ini. Baik, tetapi kita harus share screen lagi. Rupanya ada satu masalah di sini. Jadi itu prinsip yang penting bahwa Alkitab menghendaki supaya kita boleh melakukan segala sesuatu itu dengan teratur. Kemudian sekarang kita akan lihat bagian yang lain bahwa ini bagus. Tetapi kita harus masuk kepada bagian yang berikut.
Oke, ini. Alright. Nah, Nah, sekarang. sekarang kita lihat ya. Aturlah hidup Anda supaya jangan terlalu banyak perubahan yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Ini kita harus ingat. Jangan kita booking terlalu banyak. Jangan kita, saya mau misalnya mau ke Jakarta, ya. Tapi saya harus ada pernikahan. Terus, anak saya harus ujian, jadi harus bawa anak ke sekolah. Jadi terlalu banyak mereka punya kegiatan pada saat yang sama. Pada saat yang sama. Ada orang yang dia kebetulan sedang hamil, kemudian dia harus pindah rumah. Saat yang sama pindah pekerjaan, ya, dan sebagainya. Itu menimbulkan banyak sekali stres yang bertubi-tubi. Jadi kalau banyak perubahan itu, menimbulkan, ketegangan pada saat yang sama. Jadi harus diatur sedemikian rupa supaya jangan terlalu banyak perubahan terjadi dalam waktu yang sama. Tetapi kadang-kadang suami atau istri tidak mengerti. Kau ini, tengoklah si Anu. Bisa dia lakukan semua begitu. Kenapa kamu nggak bisa lakukan? Jadi lagi-lagi kita harus ingat kapasitas kita tidak sama semua orang. Jadi kita jangan terlalu banyak perubahan yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Kemudian kita lihat yang kelima, ini yang sangat penting. Overbook. Jangan overbook, ya. Jadi overbook maksudnya terlalu banyak kegiatan Anda. Jadi kebetulan artinya kami selalu mendapatkan permohonan untuk berbicara, seminar dan sebagainya. Kadang-kadang banyak sekali, kadang-kadang satu weekend harus bicara sampai 7 kali. 7 kali. Jadi, tetapi kalau kita lihat 7 kali ini masih bisa di-tackle. Tetapi kalau sudah misalnya 8-9, misalnya ada permohonan lagi dari Australia, terpaksa saya harus katakan no. Nggak bisa, maaf. Maaf ya sebab waktunya itu berbeda dan sebagainya, dan saya sudah bicarakan 2 kali untuk Australia. Dan susahnya karena kita berbeda waktu, kan sekarang kalau kita pagi, di sana malam, jadi di Indonesia sudah malam. Nah, jadi lebih sampai kadang-kadang malam, mulai jam 9 malam, bicara itu sampai jam 12. Padahal besok paginya jam 4 ada lagi pembicara. Kan kita sudah tua, ini sudah 70 lebih. Aduh, gimana? Jadi jangan overbook. Jadi kadang-kadang kami katakan, maaf mungkin waktunya bisa diatur kembali di waktu yang akan datang. Karena nggak pada waktu bersamaan. Nah, sekarang kita senang sekali dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Meyer Friedman. Ini adalah apply the 5-year test. Kita harus aplikasikan 5 tahun ujian. Apa itu 5 tahun ujian, ya? Kita lihat ya, sekarang ini kan tahun 2021. Nah, jadi kita lihat nanti ini sampai tahun 2025. Apa ini katakan di sini? When a commitment looms, a concert, a dinner out, a conference, I ask myself, will I care about this 5 years from now? Jadi beginilah, kalau misalnya begitu banyak sekali komitmen, misalnya ada konser untuk kalau anak kita ikuti konser, kemudian misalnya harus diundang untuk makan malam, kemudian harus ada konferensi, maka saya harus berpikir, apakah saya akan pikirkan ini 5 tahun yang akan datang? Ya, if so, kalau saya rasa, memang betul, kita harus hadir konferensi ini. Kalau enggak, kalau saya rasa itu perlu, if so, I accept. Dia terima undangan itu. If not, I decline. Saya tolak. Kalau ternyata 5 tahun dari sekarang saya tidak akan pedulikan soal itu. The 5-year test put things into perspective. Once I started refusing, once I started refusing invitations, I had more time for the things I considered really important: my family, my friends, and my work. Dan ini sangat penting sekali ya. Jadi kalau misalnya kita menghindarkan akan undangan tersebut yang kita rasa tidak akan perlu kalau saya pertimbangkan 5 tahun dari sekarang, ya, maka kita akan mempunyai waktu untuk satu perkara yang sangat penting, misalnya untuk keluarga kita, untuk teman kita, ataupun juga untuk pekerjaan kita. Misalnya misalnya kan kita anak kita Andrew and dia itu waktu itu masih kecil, dia kan ada konser, jadi harus konser violin. Jadi kan, aduh kalau
orang anak-anak kan baru belajar violin itu kan ngek ngok. Apalah yang bagusnya. Tapi dia undang mami, daddy, kita ada konser. Ya. Pas waktu itu diundang oleh gubernur untuk makan. Ya, mana kita pertimbangkan? Mau hadiri undangan dari gubernur atau mau hadiri anak kita yang konsernya hanya ngek-ngok. Apa kita hadiri ya? Ya, kita tentu hadiri anak kita. Karena anak kita itu perlu perhatian dari kita. Perlu dukungan dari kita. So, 5 tahun dari sekarang dia akan ingat, wah dulu diundang untuk konser, mama Pawang enggak mau. Oke, nanti papa mama sudah tua, masukin di rumah jompo. Saya tidak ada waktu untuk bapak. Ya, 5 tahun kemudian entah gubernur itu mungkin sudah dipenjarakan pun. jadi lebih yang mana? So ini mungkin sudah tidak bertugas. Iya, ya oke lah, tidak bertugas atau ya. Yang penting, so this 5-year test ini oleh Dr. Meyer Friedman itu sangat praktikal untuk kita lakukan, ya. Jadi jangan kita sampai meremehkan sesuatu kegiatan yang penting untuk anak kita, ya, untuk keluarga kita, dan kita menyampingkan itu dengan mengambil sesuatu perkara yang kita rasa penting, padahal itu hanya mungkin sebentar saja. Ya. 5 tahun. Jadi tahun 2021 ini kita lihat whether I will think that this is, apakah saya akan memikirkan pada tahun 2025 itu masih cukup penting apa enggak ini. Kalau enggak, singkirkan. Jadi kita lebih banyak waktu untuk keluarga, ya. Jadi ini satu perkara yang sangat penting sekali, yaitu untuk kalau misalnya tidak penting dan tidak urgent, itu adalah satu perkara yang kita harus hindarkan. Ya. Jadi kita harus mengutamakan selalu dengan prioritas mana yang sangat utama. Kita coba lihat ini nomor 6. Atur waktu Anda sehingga dapat mencapai tujuan dari prioritas yang tertinggi, penuh tantangan, dan memberikan hasil yang baik. Jadi kalau ada pekerjaan, ya kita lihatnya. Ini kapan? Buat besok. Besok lah lebih dulu kita langsung kita kerjakan dulu. Itu yang di priority. Yang lain? Jadi yang urgent. Yang genting lebih dahulu. Ya. Dan urgent, genting, dan penting. Ada yang urgent tetapi tidak penting. Ada yang tidak penting dan tidak urgent. Itu sama sekali kita tidak bisa didelegasikan. Ya. Jadi misalnya, sekarang kita mau pergi keluar, ya. Kita ada proyek misalnya harus supervisi misalnya perlombaan lari. Anda harus pergi kerja. Tapi rumah kotor. Oh gimana? Delegasi kepada orang, rumah kotor, panggil bibi untuk kasih bersihin. Cleaners datang untuk ini. Jadi kita prioritize apa yang kita harus lakukan yang paling penting, dan yang lain yang tidak terlalu penting bisa didelegasikan. Iya. Oke, kemudian cara yang terbaik untuk mendapatkan eustress. Ingat, eustress adalah bagus buat kehidupan kita. Ya, misalnya stres dalam menghadapi ujian, kalau kita luluskan kita eustress. Aduh, rasanya senang sekali ya. Distress itulah yang kita harus singkirkan. Jadi pertama kali, tentukan tujuan Anda yang penting dan berusaha untuk mencapainya. Bila Anda tidak mempunyai prioritas kegiatan, maka orang lain atau lingkungan akan menentukan untuk Anda. Jadi kita masing-masing mempunyai choice. Choose apa yang kita mau. Jangan lain orang yang memilih untuk kita. Jadi apa tujuan kita, ya, dan kegiatan apa yang akan dibuat, kemudian kita akan buat sesuai dengan prioritas tersebut. Ya. Kemudian sekali Anda sudah mempunyai tujuan, rencanakan kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dan delegasikan serta awasi sampai tujuannya tercapai. Jadi kalau umpamanya kita delegate untuk bersihkan rumah, kita harus cek rumah kita udah bersih nggak, cleaners kita bikin bersih apa nggak. Jadi apa yang kita delegate itu harus di-supervise. Oke, itu satu hal yang sangat penting sekali. Jadi sesudah itu kita lihat kepada kesimpulannya. Ya. Jadi sadari akan stresor Anda sesuai dengan Yerkes-Dobson curve Anda. Stresornya apa? Stresor apakah stresor badania atau rohania? Dan ingatlah masing-masing Yerkes-Dobson curve kita. Dan buat keseimbangan di antara kunci-kunci penanggulangan stres. Dan apa itu? Gaya pola hidup sehat, ya. Ambil waktu yang relaksasi, dan juga praktekkan manajemen time management, yaitu
pengendalian waktu. Iya. Itu sangat penting sekali. Jadi supaya dengan cara ini Anda dapat mencegah diri Anda jangan menjadi satu stres statistik ya. Jadi nanti dimasukkan lagi statistik yang lebih dari berapa juta orang yang dalam keadaan stres. Iya. Dan kalau sekarang hanya berapa 15,6 juta ya yang stres, tetapi itu adalah stres, itu adalah yang masuk di depresi ya. Iya, depresi. Stresnya itu banyak, dikatakan bahwa sekitar 60-70% daripada orang umumnya adalah stres. Statistik tidak perlu ditambah ya, tetapi yang penting adalah bagaimana kita bisa hidup dengan lebih santai, dapat sukses ya, oleh sebab kita tahu untuk memilih prioritas kehidupan kita dengan baik. Oke. Baik. Terima kasih banyak untuk pembahasannya, luar biasa ya, sangat menarik dan sangat berguna. Yang saya ingat tadi itu mengenai musik juga, supaya rileks katanya dengarkan musik. Dan itu secara kebetulan kami lakukan hari ini, karena kami kebenaran kalau setiap Senin itu ada meeting baik saya dengan Fitri, dan kemudian kami kan WFH, jadi kami pasang musik lagu rohani yang instrumental ya, piano atau gitar. Memang teduh sekali ya, jadi suasana kerja itu stresnya hilang gitu, meeting juga lebih rileks gitu. Dan itu terbukti sekali pemirsa, itu kami lakukan persis pagi ini tadi, kami menghadapi meeting setiap Senin, tapi baru kali ini kami pasang lagu-lagu instrumental ya, rohani ya, nah, piano, gitar, kita lebih rileks dalam menghadapi meeting itu memang betul sekali itu. Dan ini lagu-lagu yang diberikan oleh keluarga ini, family singers. Voice family, bagus sekali. Dari keluarga Sumambo ini cukup menyejukkan hati. Iya. Jadi saya memang betul setuju sekali, memang musik itu penting dan juga humor ya. Ya jangan di dalam tidak tegang. Iya. Jadi kadang ada suami istri, suaminya kalau ketemu orang lucu, penuh humor, tapi di rumah nggak pernah humor, jadi istrinya komplain, kamu tuh kalau ketemu orang lucu banget, tapi kalau sama saya nggak ada lucu-lucunya. Tapi humor di tengah orang lain ya, jangan, harus berhati-hati, jangan sampai merendahkan diri. Ya. Jadi misalnya satu orang katakan begini, aduh saya punya istri sudah makin gendut kali katanya. Kemudian dia oh, itu nggak apa-apa. Lihat dulu istri saya. Ya, gentong. Jadi dia seperti gentong. Iya, jadi istrinya juga senyum, tapi di dalam hatinya sedih. Jadi jangan bikin at the expense of other people. Jadi kita tertawakan, memberikan satu humor, tetapi apa itu namanya? Merugikan orang lain. Ya. Baik, terima kasih pembahasan yang luar biasa ya. Iya, baik. Kami mengundang kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan, ataupun persoalan rumah tangga yang Anda hadapi, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda, atau melalui media sosialnya. Dan nanti tim akan memberikan itu kepada kami dan akan kami bacakan kepada narasumber untuk dijawab. Baik, sebelum kita masuki sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan yang satu ini. Banyak rindu
Baik, kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, dan kita akan segera masuk saja ke ruang tanya jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan, pendeta dan ibu pendeta. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan dari seorang istri ini. Suami pulang kerja, mandi, langsung tidur. Kami tidak sempat berkomunikasi karena kelelahan dia bekerja. Bagaimana supaya kami bisa paling tidak sebentar saja mengatur waktu untuk berkomunikasi? Nah, pertanyaan ini kayaknya ada hubungannya dengan pertanyaan yang lain. Hanya pertanyaan yang lain ini dari sisi suami. Ya, saya bacakan pertanyaannya, Pendeta. Istri saya bilang bahwa saya terlalu memprioritaskan pekerjaan daripada keluarga. Padahal menurut saya sudah dahulukan keluarga, setelah itu pekerjaan. Bagaimana mengatasi perasaan ini, Pak Pendeta? Nah, ini baru imbang ya, baru balance dari suami dan istri ini. Silakan, Pendeta. Ya. Komunikasi. Oke, jadi yang pertama ya, pulang kerja, mandi, langsung tidur. Ya. Jadi setiap orang atau istri perlu menyikapi ini dengan satu perkara yang optimis. Ya. Aduh sayang, capek ya. Jadi ayolah kita tidur sama-sama kalau begitu. Ya. Kemudian itu oleh sebab memang sang suami capek, ya, dan bersyukur masih bisa tidur. Ya. Bersyukur suami masih kerja. Ya, masih kerja. Ya, banyak orang yang tidak bisa kerja, kemudian banyak orang yang tidak bisa tidur. Ya, jadi tidur itu sehat. Ya, kemudian dia sudah ini. Jadi bagaimana caranya? Ya, kalau sudah tahu kebiasaan suami demikian, ya, maka oke, artinya Anda sama-sama menyiapkan diri untuk tidur bersama-sama, dan biasanya sebelum tidur kan bisa ada yang sebut pillow talk. Ya, ngomong di atas bantal, pillow talk. Ya, gimana sayang, tadi pekerjaan capek sekali ya. Ya. Jadi nyatakanlah itu dengan penuh dengan kasih sayang. Ya, jadi sebentar saja akan bisa ada komunikasi, yaitu adanya pillow talk. 5 menit aja, Ya, 5 menit. jadi dengan tidur dengan lebih cepat, maka Anda pun bisa bangun dengan lebih cepat, dan banyak kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan ya pada pagi hari. Ya. Jadi jangan wah saya sibuk sekali, padahal istri sudah tidur. Ya. Kita perlu prioritaskan komunikasi, dan itu bisa dibuat di tempat tidur bersama-sama. Oke. Mudah-mudahan sudah menunggu. Yang berikutnya ini dari segi suami. Jadi saya terlalu sibuk dan tidak ada waktu untuk keluarga. Nah, sekarang bagaimana apa yang disebut dengan balance? Iya. Rundingkan bersama-sama dengan istri. Iya. Oke. Sekarang waktu untuk kerja berapa jam ya? 8 jam. Ya. Perjalanan berapa, kemudian kita, dan bukankah kerja untuk mendapatkan biaya untuk rumah tangga. Itu satu perkara yang sangat penting. Memang satu hal yang sangat biasa oleh sang istri, misalnya kalau istri tidak bekerja, jadi istri selalu di rumah, dia merasa bahwa pekerjaan itu hanya pekerjaan yang membosankan. Jadi dia memerlukan suatu jaminan bahwa dia tetap dikasihi. Nah, sang istri harus menyadari bahwa itulah pernyataan kasih daripada sang suami, yaitu dengan bekerja dan menyiapkan biaya untuk kehidupan. Ya. Jadi, tapi suami pun harus mengerti bahwa istri itu memerlukan juga perhatian. Jadi harus ada waktu untuk berkomunikasi. Nah, ambil waktu untuk duduk bersama-sama. Oke, kita beginilah, kita punya waktu bersama-sama. Oke, kita berdua bersama-sama, ayo setiap hari. Kemudian saya kerja, kemudian ya sayang lakukan pekerjaan di rumah dan sebagainya, atau antar anak ke sekolah dan sebagainya, ya. Kemudian siapkan yang lain. Kemudian pulang, ambil waktu juga untuk bersama-sama, berbakti bersama-sama. Jadi ada tetap kebersamaan. Ya. Jadi kegiatan harus balance. Ya, seimbang. Seimbang. Jangan sampai ya ada sesuatu yang dikorbankan. Pekerjaan tidak boleh dikorbankan, tetapi keluarga juga jangan sampai dilalaikan. Ya. Jadi prioritas itu adalah sangat penting sekali.
Dan komunikasi perlu untuk menyatakan. Ini katanya bahwa padahal menurut saya sudah dahulukan keluarga. Jadi berarti dia bekerja keras untuk keluarga. Jadi itu harus dikomunikasikan. Saya kerja ini kan untuk keluarga. Nah, jadi kalau ada kunci daripada persoalan dalam rumah tangga adalah good communication. Makanya kami tulis buku komunikasi keluarga. Karena banyak sekali kesalahpengertian karena tidak adanya komunikasi antara suami dan istri. Jadi semoga ini bisa menolong. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang yang kelewat santai? Semua pekerjaannya dianggap santai atau cuek dan cenderung lambat sekali melakukan pekerjaan. Bagaimana dengan hal ini Pendeta dan Ibu? Silakan. Masing-masing itu punya personality, punya temperamen yang berbeda. Mungkin pasangan daripada orang yang santai ini adalah orang kolerik, ya. Ini mau cepat-cepat. Maunya semua cepat, ya. Tetapi kemudian istrinya itu atau pasangannya itu adalah seorang sangguin, ya. Jadi sangguinnya lebih santai dan flekmatik, atau mungkin flekmatik, dia flekmatik sangguin, ya. Jadi dia kadang-kadang lambat ambil keputusan, ya, santai, ya. Jadi kalau misalnya sangguin itu disuruh kerja untuk bersihkan rumah, ya, ngobrol-ngobrol. Dia baru saja setengah kerjakan, dia ngobrol, ya. Ya. Tetapi kalau flekmatik, dia lihat-lihat bagaimana caranya untuk bersihkan rumah ini, ya. Jadi dia sudah 2 jam berlalu, dia masih mikir-mikir, ya. Tetapi kalau lirik sudah kerja cepat sekali, sudah setengah jam selesai. Tapi nggak terlalu bersih. Tidak terlalu bersih. Tetapi kalau misalnya yang flekmatik, dia sudah bersih, bukan hanya bersih biasa, mengkilat semua pakai apa namanya, ya. Semua dengan rapi. Jadi perbedaan temperamen, ya. Jadi perlu mengerti temperamen dari pasangan Anda. Kemudian biarlah saling mengisi, ya, saling mengisi. Ya, dia santai, kemudian Anda dia kolerik, ya. Jadi dengan demikian pasangan itu dapat lebih sempurna untuk saling mengisi dan saling mengingatkan, oke? Dan mengingatkan. Prinsip yang sangat penting ialah setiap temperamen ada good points, ada bad points. Yang bad points harus dikalahkan, ya. Dan yang good points harus diperkembang, ya. Nah, dengan demikian untuk saling mengingatkan dengan komunikasi yang baik, maka pasangan itu makin lama makin serasi dan dapat lebih mengerti satu sama lain. Jadi yang kolerik bisa belajar lebih santai, yang flekmatik ataupun yang sangguin bisa belajar untuk lebih, ya. Yang flekmatik akan belajar untuk lebih bisa bekerja, bisa bekerja sesuai dengan good points yang ada pada dia. Iya. Jadi komunikasi ini penting. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, ini pasti sering dialami nih setiap orang tua nih saat ini nih, apalagi situasi pandemi COVID, ya. Pertanyaannya Pendeta dan Ibu Pendeta, bagaimana menasehati anak saya yang tidak bisa mengatur waktunya dan lebih banyak main game? Thanks. Wah, ini dialami semua orang tua nih. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, kadang-kadang anak ini suka kepada satu kegiatan oleh sebab dipikir itulah yang menyebabkan dia senang, ya, menyebabkan dia terstimulasi, kemudian dia syaraf-syarafnya itu rasa terpuaskan. Jadi kalau gitu kita harus melihat sesuatu yang gantinya itu apa, ya. Jangan dibilang jangan, tapi padahal kita tidak ada penggantinya. Ya. Misalnya kalau bilang, oke, sekarang kita habis main games, kita ada waktu, ya. Kita selalu lihat cucu-cucu kita juga. Oke, mungkin setengah jam aja lihat video games, ya. Habis itu kita main games lain. Kita entah main games apakah main lompat-lompat, tali, atau berenang, atau ini. Jadi kita sebagai orang tua, jangan kita bilang jangan, tapi kita tidak ada replacement-nya, tidak ada penggantinya.
Jadi kita bilang jangan, ayo abis ini kita masak yuk sama-sama. Nah, abis masak sama-sama, ayo kita pergi berenang sama-sama. Atau Ayo kita game sama-sama. game sama-sama. Misalnya, Main ayolah pingpong. main pingpong. Oke. Anak kami sengaja beli 2 set pingpong. Jadi dengan cucu ya supaya kita bisa Main belajar pingpong. pingpong. Oke. Dan anak-anak senang sekali dengan waktu dengan orang tua. Iya. Atau ayo main Scrabbles ya. Atau main Mexican Train. Ya, kami main dengan cucu Chelsea, kami. ya. Ya, Mexican Train. Jadi main bersama-sama ya. Jadi itu yang menyebabkan mereka tidak terpusat kepada main game saja. Itu. Ya. Jadi sesudah itu Terus kita bilang waktu gini, untuk belajar ya nak ya. Oke, jadi ambil waktu untuk belajar. Jadi kemudian ada waktu untuk misalnya praktis piano, ada ya. praktik Itu di bawah kita. supervisi, ya. Iya. Kebetulan ya Kathleen main piano, jadi dia bisa supervisi. Kalau saya tidak bisa supervisi orang main piano. Kalau saya tidak main piano, ya. Terus Tetapi saya bisa kasih cerita. saya kasih cerita buat anak. Atau kita bilang, ayo Chelsea, kita sekarang main craft. Ya, jadi craft itu kita menjahit. Ya. Jadi kita kasih dia schedule. Sebab kalau kita bilang jangan main-main aja dengan games itu, tapi kita tidak kasih alternatif. Anak itu nggak tahu mau main apa. Kita kasih alternatif. Jadi kita sew craft ya. Ada yang menyulam. Nyulam. Terus kemudian isi dia. Jadi isi satu. Dia mau tolong oma ini nggak bisa isiin itu jarum. Kita isiin jarumnya dengan benang, jahit sama dia. Habis sudah selesai nih, oke. Nah, sekarang kita main gini. Jadi ada kita yang anjurkan karena kita kan orang tua, kita lebih tahu apa yang kita bisa keluar atau kita makan di luar ya, makan piknik aja di luar, taruh aja kayak tikar gitu, makan sandwich ya, udah senang anak-anak itu. So kita coba kasih alternatif program. Jadi anak itu tidak merasa bahwa dia dikekang. Jadi selalu ada pekerjaan yang dia bisa lakukan selain hanya main-main game saja, sebab itu tidak menyehatkan. Baik, terima kasih banyak. Jawabannya sangat tepat ya. Betul, memang kita harus kasih alternatif ya. Jangan cuma nyuruh ya. Pengganti ya, betul. Baik, pertanyaan berikutnya. Orang tua kami selalu menyindir kami karena tidak punya waktu untuk menjenguknya karena kesibukan kami. Padahal kami memang sibuk sekali. Mohon nasihatnya pendeta. Silakan pendeta dan Ibu. Ingat 5 years. 5 years treatment test itu ya. Itu sibuknya bagaimana? Untuk apa? Ya, kalau orang tua sudah nggak ada, nyesalnya bukan main ya. Carilah waktu untuk ini. Jangan terlalu banyak overbook. Jadi perencanaan itu penting sekali. Oke. Waktu itu, sekarang di dalam masa pandemik. Ya. Jadi bisa berkomunikasi selalu dengan telepon, Zoom ya. Kemudian tadi cerita daripada Leo dengan Fitri ya, kebaktian pagi bersama-sama ya, dengan artinya mertua dan sebagainya. Bagus sekali itu. Itu penting sekali, tetap berkomunikasi ya. Jadi komunikasi walaupun ya tidak jumpa physically, tidak jumpa secara fisik ya, tetapi masih tetap bisa berkomunikasi. Jadi ambil waktu. Ingat, mertua ataupun ya orang tua ya tidak selamanya ada dengan kita ya. Satu waktu di mana mereka tidak ada lagi ya, dan akan nyesal. Jadi kita menyesal. Jadi dalam kesibukan Anda, waktu dengan orang tua harus selalu disisihkan ya, harus disisihkan. Apa bedanya? Hanya walaupun hanya telepon seberapa jam, ya sudah senang orang tua. Ya. Artinya masih biarkan cucu-cucu itu juga bicara, ngobrol, ya, bergantian. Nah sekarang kalau Anda bicara seberapa jam, kemudian masing-masing anak bicara seberapa jam, ya itu kan bisa menghibur kepada orang tua. Ya. Baik, terima kasih pendeta jawabannya betul sekali ya, betul. Selama orang tua masih hidup, nanti kalau sudah tidak ada kita cari-cari ya, betul juga, setuju saya. Baik, pertanyaan berikut. Malam pendeta,
Bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai selera humor atau orang yang kaku? Wah, ada juga nih. Bagaimana bisa hidup rileks? Nah, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Harus dipupuk itu memang. Memang sifat ini humor tidak selama dimiliki oleh orang ya. Apalagi itu tergantung juga banyak kepada dia punya temperamen ya. Jadi orang sanguin kan memang suka humor ya, tetapi orang kolerik ya lebih banyak sifat yang serba tegas dan sebagainya dan susah sekali ya. Namun ya menyadari bahwa ini humor itu adalah satu perkara yang penting ya. Jadi sekali-sekali dengan bergurau, Anda bisa katakan, sayang kok terlalu serius ya. Ayolah kita lihat satu kegiatan yang yang humor, yang lucu, oke. Jadi dulu itu ada satu film namanya Abbott Costello, ya, Abbott Costello. Jadi suatu perkara yang lucu ya, sekali-sekali artinya ambil waktu untuk sama-sama ketawa, oke, melalui kegiatan yang lucu ya, seperti ada yang disebut candid camera ya. Itu lucu-lucu banget. Atau sekarang ada yang disebut program dari Kanada itu Just for Love. Just for Love. Just for Love. Kadang-kadang saya katakan kepada Kathleen, ayolah coba lucu sekali ini. Lihat Just for Love. Tetapi bukan terus-terusan gitu. Iya. Hanya untuk lihat supaya bisa senyum sedikit, untuk ketawa. Santai sekali ya. Jadi itu ajak ya untuk sama-sama ketawa ya, dan atau cerita atau kasih teka-teki ya, yang lucu ya, atau ada karikatur yang lucu, coba tunjukkan ya. Jadi supaya dia punya pipi ini yang tadinya tegang itu bisa jadi lebih relax. Baik, oke. Terima kasih Pendeta dan Ibu untuk tipsnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mau libur bersama keluarga dalam keadaan pandemi sekarang ini? Silakan Pendeta dan Ya, karena memang saya jadi juga terpikir, memang di rumah kita sama-sama, tapi kadang-kadang bosan, Pendeta dan Ibu Pendeta. Gimana ya caranya ya? Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, di rumah ya berikanlah suasana libur ya. Kita mau kasih tahu ya, kan sekarang kan waktu itu dulu lah ya, sekarang sudah bisa keluar karena kami di sini kan sudah vaksinasi ya dengan messenger RNA. Jadi tidak terlalu takut kepada Delta varian itu. Tapi waktu dulu itu betul-betul di rumah betul ya. Jadi anak kami lah ya, Andrea, wah Chelsea sama Caitlin nggak bisa. Ayo kita bertenda. Jadi biasanya dia tidur di kamar dia, Chelsea kan di kamar dia, Caitlin di kamar dia, Andrea dan Patrick satu kamar sendiri. Dia bikin tenda dia taruh di living room. Terus bawa pakai mereka punya apa itu namanya sleeping bag ya di situ. Jadi mereka bikin bertenda di rumah sendiri. Jadi anak itu nggak bosen ya. Udah itu mereka makan di samping itu bakar marshmallow. Jadi seperti bertenda. Jadi anak itu pun nggak rasa bosen. Ya memang betul di rumah aja, tapi ya kita buat suasananya lain, jadi ya bisa juga dia merasa. Jadi diatur waktu jadwal bersama-sama. Oke, sekarang waktu untuk bekerja. Jadi misalnya bapak dan ibu bekerja melalui dia punya komputer, kemudian dia punya anak-anak juga belajar, Zoom, study dan sebagainya. Kemudian waktu untuk makan bersama-sama, kemudian waktu untuk main bersama-sama. Jadi itu jadi kemudian hari ini semuanya kita libur ya.
Tapi libur di rumah, ya. Nggak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Oke, sekarang kita main Pasang tenda. ya pasang tenda atau mungkin main Mexican Train atau main games dan sebagainya. Jadi nggak monotonous. Tidak bosan, ya. Jadi justru sangat mudah sekali untuk berlibur di rumah, ya. Murah dan meriah. Kami aja berdua ya, kami kan cuma berdua di rumah. Terus bilang, ayo, ini sudah sediakan presentasi untuk obsesi hati, presentasi untuk ini. Ayo suntuk, ayo kita main Mexican. Berdua kami main Mexican Train di rumah. Games. Sambil berjalan juga di luar. Kadang-kadang kita lari-lari ya, atau lihat news. Kemudian kami tidak mau untuk hanya duduk saja gitu lihat news, tetapi kami sambil lari-lari tempat. Jadi tambah kita punya steps. Ayo masak sama-sama, ya sambil iris-iris makanan. Jadi ada kita sendirilah yang bikin jadwalnya supaya kita jangan bosen. Mudah-mudahan ini akan menolong. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta, jawabannya ini bagus sekali, ini memberikan satu ide buat kami juga supaya jangan bosan ya. Ya betul, memang dirikan tenda di ruang tamu ya, living room itu kan ruang tamu ya, boleh juga itu. Ada suasana yang berbeda ya. Baik, bagus itu. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta jawabannya. Pertanyaan berikut. Selamat malam Bapak Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Nah ini dari episode yang lalu sepertinya. Bagaimana caranya menghadapi major depressive disorder atau clinical disorder atau stres yang berujung kepada clinical disorder? Terima kasih. Silakan Pendeta Ibu Pendeta. Ini harus dokter yang jawab ini. Ya, ini serius, betul-betul. Sebab kita lihat banyak sekali orang yang bunuh diri karena bipolar. Ya, sebentar dia baik-baik, sebentar lagi dia suruh marah, gitulah. Itu harus dimakan obat, ya. Jadi kita jangan pikir memang gaya hidup bagus, tapi Tuhan juga memberikan kepada kita kepintaran untuk menjadi dokter, ya, mendokter. Jadi jangan kita semua rasa bahwa kita semua bisa selesaikan itu dengan gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat benar penting, tapi kalau dalam keadaan ini you have to go to the doctor. Harus pergi ke dokter dan makan obat. Kita pernah ada satu teman kita, dia sudah senang-senang sekali dia mau pergi jumpai dia punya anak cucu di Amerika. Tahu-tahu kita dengar dia lompat dari atas tingkat atas, ya jatuhlah, kepalanya pecah, mati dia. Aduh, kasihan sekali. Padahal tinggal berapa hari lagi mau pergi. Kenapa? Bipolar disorder. Tadinya dia senang-senang dia itu, tapi dalam keadaan depresi, dia lompat diri, tidak makan obat. Jadi dalam hal ini saya katakan, biarlah kalau ada dalam keadaan clinical disorder, jangan main-main, pergi kepada psikiatris untuk mendapat pengobatan. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya ya. Yang betul-betul harus diperhatikan itu ya. Betul. Pertanyaan berikutnya. Dari Medan ini. Dari Medan. Iya. Shalom Pendeta dan Ibu. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi hati kita supaya tidak benci atau stres melihat orang yang tinggi hati dan bisa melihat orang itu tetap damai? Terima kasih. Ada tambahannya lagi? Tambahannya, orang itu suka pamer di sosial media. Gimana dibuat supaya saya tidak benci sama orang itu? Terima kasih. Silakan Pendeta dan Ibu. Lawan daripada benci adalah cinta. Ya. Jadi cintailah orang itu, ya, berdoalah untuk orang itu, lebih banyak berdoa dan mencintai, ya, maka Anda akan, ya, lumer bencinya. Ya. Nah, kenapa orang suka pamer? Anda harus kasihi dia sebab dia mungkin mempunyai satu kekurangan. Ya. Ada sesuatu kekurangan pada dia sehingga dia mau tunjukkan pamer. Nah, oleh sebab Anda itu mempunyai kelebihan dari dia, jangan membenci, tetapi harus kasihan. Jadi Anda harus berdoa untuk dapat mengasihi akan semua orang, termasuk orang yang pamer atau orang yang benci kepada Anda.
Kalau dia mau tetap benci kepada Anda, itu urusan dia dengan Tuhan. Pokoknya Anda plong hati kamu. Iya. Kita pernah ada yang betul-betul jahat sama kita, ngomong, gosip apa, tapi apa yang kita lakukan? Ayo panggil makan. Bukannya makan di rumah, dia terima juga panggilan kita. Ayo malah kita undang lagi makan di restoran. Ya, Jadi kami dua kali. Dia orang itu sudah pernah memfitnah kami, ya suatu hal yang tidak benar, ya tetapi kami tetap santai undang. Akhirnya dia minta maaf. Minta maaf. Gitu. Jadi mengampuni. Ingat apa yang katakan Alkitab. Mengampuninya itu bukan 1 kali, 2 kali, tapi 70 kali 7. Kami baru mengundang 2 kali, belum sampai 70 kali 7. Tapi hati kita jadi plong. Kita lihat sama orang itu, dia marah sama kita, biarlah dia urusan dia sama Tuhan. Pokoknya kita sama dia sudah baikan sama dia. Jadi mudah-mudahan ini akan menolong Anda untuk jangan jadi benci kepada Anda. Dia mau pamer, suka hati dia lah, dia punya urusan dia lah, dia mau pamer. Jadi kalau Anda lihat dia, ingatlah bahwa dia adalah orang yang perlu dikasihani. Dan dia adalah ciptaan Tuhan. Ya. Sama seperti Anda juga adalah ciptaan Tuhan. Dan kita sebagai sama-sama ciptaan Tuhan perlu untuk menolong satu sama lain. Ya. Jadi Anda tunjukkan kasih. Ya. Coba kasih cookies sama dia. Ya. Kasih kue, kirim dan sebagainya. Anda akan timbul kasih sayang dan dengan Anda dapat lebih mengasihi akan orang tersebut. Iya. Kita ini ini sudah umur 70 lebih ya, banyak sekali kita. Banyak pengalaman hidup. Pengalaman yang dikatain, diapain, semua. Ya, malahan kami ada satu orang yang betul-betul jahat sekali sama saya. Tapi saya katakan waktu kami masih di Singapura, ayo datanglah ke rumah kita, karena dia mau pergi ke rumah orang lain, teman saya yang lagi breast cancer, lagi mengalami kanker payudara. Saya bilang, dia nggak ada pembantu, saya ada pembantu, biarlah dia datang ke rumah saya. Tapi saya kasih tahu melalui orang yang kasih tahu sama saya. Wah, mana mau dia datang, dia kan malu karena dia sudah jahat sama saya. Tapi ya kita plong. Jadi siap untuk mengampuni. Ya. Dan itu hanya, ingatlah Kristus katakan, engkau harus mengampuni satu sama lain sama seperti aku telah mengampuni engkau yang bandel-bandel, yang suka berbuat dosa. Jadi, dengan menerapkan itu hidup kita plong. Nggak jadi terserah dia nggak mau datang ya, pokoknya kita sudah baikin sama dia. Jadi mudah-mudahan ini juga yang dari orang yang bertanya dari Medan ini bisa begitu juga sikapnya terhadap orang yang suka pamer-pamer. Jadi prinsip penting ialah kenapa kita jadi stres gara-gara orang lain. Iya. Ya. Stres oleh sebab kesalahan orang lain, itu soal pamer, itu urusan dia. Oke. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Stres adalah sumber penyakit, namun tidak mudah mengatasinya kalau stres itu datang. Ya betul juga. Apa Pendeta dan Ibu bisa berbagi pengalaman dalam mengatasi stres dan bisa memberikan tips yang simpel untuk saya lakukan? Terima kasih. Dia minta pengalaman nih. Silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Iya. Pengalaman terlalu banyak sekali. Ya. Jadi satu perkara yang sangat penting adalah doa. Ya. Kalau open the clap. Ya, jadi clap dari tangki itu kita ingat stres, jadi tangkinya tangki tubuh harus katupnya itu dibuka. Relief dengan doa, curhat kepada Tuhan. Ya, doa. Ya. Terus baca firman Tuhan. Ya. Kemudian kita punya pandangan akan berubah tentang dia, ataupun masalah yang terjadi. Kita lihat, Tuhan mencintai saya. Tidak ada suatu pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita lebih dari kemampuan kita. Lalu gitu Tuhan mau supaya kita bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Kemudian ingat baca kepada ayat inti kita, yaitu Yesaya 26 ayat 1, yang hatinya teguh Tuhan berikan damai sejahtera kepadamulah dia percaya. Kalau gitu percaya kepada Tuhan, menyadari bahwa tidak ada sesuatu
penggodaan ataupun suatu tantangan yang Tuhan tidak izinkan ya. Untuk kebaikan kita semuanya. Coba stres kematian anak laki-laki satu-satunya itu adalah satu hal yang bisa menimbulkan satu stres. Itu kami alami ya. Jadi kami berdoa, kemudian kita lihat ya Tuhan memberikan ini, artinya Tuhan mengizinkan pengalaman ini untuk kebaikan kita. Jadi kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain yang juga mengalami, yang mempunyai hal yang sama ya. Jadi kita bisa punya pengharapan kepada Tuhan ya, yang sepenuhnya, dan percaya saja kepada Tuhan bahwa Tuhan izinkan ini ya. Tuhan mencintai kita ya. Jadi menyadari bahwa kita dicintai oleh Tuhan ya, maka itu akan memberikan sesuatu kekuatan kepada kita dalam mengatasi suatu stres ya. Di samping kembali gaya hidup yang bagus. Jadi hindarkan hal-hal yang dapat ya menyebabkan kita stres ya. Makanan kita tidak bisa, kemudian tidur yang cukup ya. Itu semua gaya hidup. Ingat 3 kunci itu. Gaya hidup ya, kita harus mengenal kita punya Yerkes-Dodson curve, dan kemudian kita harus belajar untuk relax, dan kemudian kita harus mengatur waktu sehingga kita jangan sampai stres, sebab ingat, stres adalah sumber penyakit. Itu sangat benar. Benar sekali ya. Jadi ambil santai ya, bahasa Alkitab, jalan di alam, lihat Tuhan itu indah sekali ciptaannya ya. Ini ya, dengar musik, lagu-lagu dari Family Voice. Voice of Family. Voice of the Family. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Waktu kita sudah habis lagi nih Om, jadi silakan closing statement-nya untuk episode pada malam hari ini. Silakan Pendeta. Ya, tidak ada orang yang tidak pernah mengalami stres ya. Stres adalah sebagian daripada kehidupan kita ya. Namun kita bersuka cita oleh sebab Tuhan bisa memberikan kita supaya kita bisa mengatasi stres itu ya. Dan dengan hubungan dengan Tuhan ya, melalui firman Tuhan, dengan banyak berdoa, dengan pola hidup sehat, dengan mengatur waktu kita dan sebaik-baiknya, dengan rileks ya, dan berbagai macam hal itu, maka kita punya kehidupan makin lama makin baik, sehingga stres itu boleh menjadi satu batu loncatan untuk kebahagiaan, untuk mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan, dan kita boleh tetap memiliki hidup yang bahagia, penuh damai sejahtera, dan penuh dengan sukacita. Amin. Kami mengundang Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh sebab Engkau adalah Tuhan kami yang mengasihi kami. Engkau mengerti perasaan kami, ya. Engkau mengerti pengalaman daripada semua pemirsa yang mungkin mengalami stres sekarang ini dengan begitu banyak stressors yang telah datang. Dan biarlah kami boleh datang kepada Tuhan, dan biarlah masing-masing kami dapat mempunyai satu kekuatan untuk menghadapi berbagai macam stres yang datang kepada kami. Dan biarlah kehadiran Yesus menjadi satu kunci di mana kami boleh memiliki kepercayaan sepenuhnya, ketenangan, dan biarlah kami belajar pola hidup yang sehat. Dengan demikian, maka kemungkinan stres makin lama makin berkurang. Nama Tuhan dapat dimuliakan melalui kehidupan kami yang penuh dengan damai sejahtera, kebahagiaan, dan sukacita. Ini adalah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik. Sampai ketemu lagi Senin depan, Pendeta dan Ibu Pendeta, di episode mendatang. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati, salam sehat selalu. Terima kasih. Baik, saat ini kami kembalikan kepada host kita yang ada di studio, Dian Pangandaheng. Dian, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Leo Sumampo dan Ibu Fitri Sumampo Sitorus yang telah memandu acara ini. Sahabat Hope Channel Indonesia, jika Anda ketinggalan siaran pada malam hari ini, Anda masih bisa saksikan melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome, channel 870 atau melalui akun YouTube Obsesi Hati. Selain Obsesi Hati, ada berbagai program Hope Channel Indonesia, baik reguler, tayangan pendek, ataupun siaran langsung yang Anda bisa saksikan dari hari Senin hingga hari Sabat.
Anda bisa menyaksikan live streaming selama 24 jam melalui website kami di hubchannel.id dan aplikasi Hub Channel Indonesia dengan mengunduhnya di App Store ataupun Play Store HP kita masing-masing. Sahabat Hub Channel Indonesia selalu terbuka untuk menerima setiap permohonan doa, pertanyaan, ataupun usulan topik yang akan dibahas di episode-episode berikutnya. Hubungi kami melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda. Akhir kata, saya Dian Pangandaheng dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, sampai jumpa di episode selanjutnya Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Tuhan memberkati.